Bentar Bu, ulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yadianto SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendidikan dan Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Purwaningsih SPD selaku narasumber dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan disiplin positif siswa melalui program restitusi. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga paparan materi nanti dari narasumber, kemudian yang keempat kegiatan sharing diskusi, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, maka marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah pada Bapak Ahmad Yadianto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini wa kaana kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Yang berhormat, yang menghormati Ibu Bapak pendidik SMK 1 Klaten, khususnya Bu Purwaningsih SPD selaku pemateri atau narasumber pada kegiatan hari ini. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa melaksanakan kegiatan dalam suasana yang mudah-mudahan semuanya sehat. Khususnya pada kegiatan hari ini ada kegiatan pemaparan materi menumbuhkan disiplin anak melalui kegiatan restitusi yang nanti akan dimulai oleh beliau. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Purwaningsih
yang telah mengambil inisiatif, telah merencanakan dan insya Allah nanti akan melaksanakan. Harapan saya paparan nanti bisa kita pakai sebagai suatu hal yang baik untuk melangkah atau untuk membuat anak lebih disiplin. Untuk itu terima kasih Ibu Bapak semua hari ini telah hadir. Mudah-mudahan acaranya lancar dan mohon maaf secara pribadi, secara dinasan. Secara pribadi saya masih suaranya serak-serak basah ya. Secara dinasan belum bisa memberikan yang terbaik, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat waktu yang sudah semakin siang, maka kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan, bisa dimulai sepenuhnya untuk dihandle oleh beliau Gubernur. Dan mohon maaf Gubernur, saya ada kegiatan di Purwokerto, sehingga mungkin ya, saya memantau dari satelit dari jarak jauh saja. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemanggian Yanto atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Bawaningsih. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Brebes ini karena saya telah mengganggu istirahat atau kebebasan Bapak Ibu semua, sehingga harus mengikuti acara yang saya selenggarakan. Dalam kesempatan ini nanti sifatnya kita sharing saja, berdiskusi, karena untuk kegiatan ini kami diberikan tugas untuk mensosialisasikan atau menularkan ilmu yang saya peroleh selama kegiatan guru penggerak. Cuma sayang ya, untuk SMP Negeri 1 Brebes masih satu saya saja sendiri, sehingga mudah-mudahan nanti untuk ke depan ada menyusul guru-guru penggerak yang lain. Untuk menjadi guru penggerak itu manfaatnya banyak sekali. Ya mungkin kalau yang ingin jadi bapak kepala sekolah atau yang lain mungkin bisa, tapi kalau yang penting itu ilmunya banyak. Jadi nanti kita jadi tahu bagaimana cara yang mendidik anak itu yang betul sesuai dengan yang diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Biar tidak terlalu panjang lebar, saya mulai. Untuk kegiatan hari ini saya beri judul tugas aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat supaya budaya positif, terutama disiplin itu di sekolah itu kita menjadi sebuah karakter. Untuk materi hari ini saya beri judul mewujudkan budaya positif dengan kegiatan restitusi. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita belajar dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini mungkin yang menjadi dulu kenapa saya bisa diterima jadi guru penggerak itu, ternyata saya secara tidak langsung telah mengikuti apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan engaso sumtulodo emadyo mangun karso tuturi handayani, seperti itu. Saya dalam menulis isi itu ternyata saya tulis seperti itu lah. Itu akhirnya mungkin yang menjadi alasan saya itu lolos untuk menjadi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan
kodrat yang ada pada anak, baik itu alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada siswa. Bukan maksudnya menghamba di sini bukan menyembah ya. Kita hanya caranya apa ya? Memihak, bukan menyembah, memihak pada anak. Bagaimana caranya? Yaitu pendidikan haruslah berpihak pada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, guru ibarat petani. Kita itu diibaratkan sebagai petani, bahwa sekolah ibarat lahan atau tanah, sedangkan siswa ibaratnya benih. Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Benar tuh. Jadi dari apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu tadi, bahwa kita sebagai guru itu hanya boleh menuntun, tapi tidak boleh menuntut. Anak besok itu mau jadi polisi, karena kodrat Allah sudah menghendaki anak itu jadi polisi, kita tidak bisa merubahnya untuk jadi guru. Kita hanya menuntun. Menuntun bagaimana? Supaya anak itu kalau misalnya jadi guru ya guru yang baik, kalau jadi polisi ya jadi polisi yang baik. Jadi misalnya kita anak itu kita ibaratkan benih padi, kita tidak bisa mengubah jadi jagung. Ya tetap benih padi, tapi kita tugasnya apa? Supaya benih padi itu bisa tumbuh. Bagaimana caranya? Ya kita rawat. Misalnya ada suket atau ada rumput-rumput, ya kita cabuti. Misalnya kurang air, ya kita siram. Itu tugas kita. Jadi tugas kita hanya menuntun. Lanjut. Salah satu tugas kita itu tugas semua elemen yang ada di sekolah, baik itu guru, staf TU dan semuanya. Kita harus apa? Menyediakan lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang baik, yang positif, yang memberikan anak itu supaya bisa memiliki karakter apa? Karakter yang baik, sehingga menjadi kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik itu lama-lama akan tumbuhlah menjadi budaya yang positif. Jadi tugas kita itu semuanya sebagai guru itu menyediakan lingkungan yang positif. Kita tidak boleh menekan, kita tidak boleh menuntut. Kita membuat siswa itu aman, nyaman, senang dalam belajar. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ke apa toh yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplinnya yang artinya belajar. Sedangkan artinya bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dalam budaya kita itu, kalau kita mendengar disiplin itu sering dikaitkan dengan kata apa? Rajin, betul. Pak Doni 100. Ya, siapa lagi? Disiplin. Dalam arti lain, tepat waktu, betul. Bu Ferry. Ada lagi? Monggo, Pak Umar. Bertanggung jawab. Ada yang lain? Taat aturan, betul. Itu semuanya bisa diartikan disiplin. Ya. Tapi kemudian dalam budaya kita itu cenderung bahwa disiplin itu suatu kepatuhan. Kemudian juga menjadi suatu yang tidak nyaman, harus disiplin, konmangat gasik. Misalnya kalau kita sebagai seorang guru suruh berangkat gosip terus, kan menjadi kayak sesuatu yang tidak nyaman. Itu kalau dalam budaya kita. Tapi sebenarnya dalam artinya bukan seperti itu, tapi artinya apa? Potensi menuju sebuah tujuan mulia, menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita gali potensi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi yang baik atau mulia. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa? Secara gampang, kalau bisa dimaksud dengan disiplin positif itu ya anak yang
patuh sama aturan, tetapi berdasarkan kemauan sendiri atau motivasi sendiri, bukan karena ketakutan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi sadar dalam diri kita, dalam diri anak itu sendiri. Itu namanya disiplin positif, atau yang bisa dikatakan bahwa disiplin positif adalah merupakan cara mendidik anak untuk bisa melakukan kontrol diri sehingga membentuk kepercayaan. Gitu. Oke, lanjut. Supaya anak kita itu mempunyai disiplin positif, tadi sudah saya jelaskan dari atas, begitu. Bahwa anak itu yang mempunyai disiplin positif itu apa? Disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak dipaksa. Nah, berdasarkan itu maka kita akan bisa melihat motivasi pada manusia. Motivasi itu apa? Apa Pak Mario? Motivasi itu dorongan. Saya pengen beli es. Itu berarti dorongan kita pengen membeli es. Kayak saya pengen menjadi guru penggerak. Itu berarti motivasi saya, dorongan saya adalah pengen menjadi guru penggerak. Dorongan atau kekuatan untuk mencapai tujuan. Makanya saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara bisa mencapai tujuan saya, itu motivasi. Nah, yang saya harapkan, kita sebagai pendidik itu mengharapkan bahwa motivasi yang tumbuh pada anak itu jangan yang motivasi 1-2, tapi tumbuhlah menjadi motivasi yang ketiga. Kalau motivasi 1, misalnya anak, aku berangkat gasik mau dihukum bubur, itu berarti karena dia berangkat gasik disiplin positif, tapi karena takut mendapat hukuman. Terus juga misalnya ada anak yang datang gasik, saya datang gasik nanti biar mendapat hadiah dari bubur. Berarti itu menandakan bahwa anak itu mau disiplin tapi karena mendapatkan hadiah. Tapi yang ketiga, yaitu yang sadar diri sendiri. Saya mau disiplin karena saya bisa belajar lebih awal di sekolah, karena saya bisa berbincang-bincang dengan teman, karena saya bisa bertemu dengan Pak Doko yang ganteng, misalnya seperti itu. Berarti itu motivasi dari anak yang tidak karena paksaan, tapi dari kita sendiri. Gitu. Lanjut. Lah, supaya anak itu bisa mempunyai motivasi yang dalam dirinya itu tumbuh, maka kita tidak boleh melakukan hukuman, penghargaan. Terpaksanya kita boleh melakukan konsekuensi itu terpaksanya. Ya, kalau bisa itu tidak usah. Kenapa kalau kita tidak boleh melakukan hukuman? Karena hukuman itu apa ya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran, tapi bersifat kontrolnya itu negatif. Kalau kita sudah mendengar kata negatif itu berarti kan mesti awal-awal gitu. Terus kalau penghargaan, yang dimaksud penghargaan itu apa? Suatu hadiah yang kita berikan kalau anak itu mencapai suatu prestasi atau tujuan. Sedangkan konsekuensi itu apa? Sama dengan hukuman, tapi fungsinya untuk mengontrol positif. Ya. Terus kalau hukuman itu tiba-tiba, misalnya ini terutama untuk kelas 9 ya, yang saya alhamdulillah dipercayai sebagai seorang wali yang anaknya indah-indah banget. Mudah-mudahan mereka besok menjadi anak yang soleh-soleha. Yang namanya hukuman itu tiba-tiba mereka melanggar, baru kita laksanakan hukuman. Misalnya, Abimanyu, kenapa kamu tidak tadi telat berangkat sekolah? Terus, maaf Bu, karena tadi saya bangunnya kesiangan. Terus, karena kamu telat, maka kamu harus membersihkan WC. Itu namanya hukuman. Berasal
satu arahnya dari saya, anak tidak tahu. Gitu. Tapi kalau penghargaan misalnya, Abimanyu ganteng banget, sorry banget, sudah berangkat gasik. Terus misalnya, kamu anak yang soleh ya hari ini, atau misalnya dikasih hadiah, pulpen, apa dan sebagainya. Itu juga satu arah, karena anak tidak tahu. Tapi kalau